Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian surah Al-Baqarah, yaitu di ujung ya, 133. Itu kemarin. Kalau ini kan sudah ini lagi qalu. Kan ayahnya bertanya, ma ta'buduna min ba'di, yaitu Ibrahim ya, atau Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah atau apa yang kamu ibadahi, atau kalau bahasa bebasnya itu terhadap apa menghambakan diri kamu setelah atau sepeninggalku. Jadi hidupmu jadi budak siapa setelah peninggalku? Nah, di sini kan disebutkan ai syai'in ta'budunahu ba'da mauti. Ini sudah sesuatu apa yang kamu ibadahi atau yang kamu penghambakan diri kamu kepadanya setelah mati aku. Anaknya ini yang menjawab lagi. Qalu. Ya, qalu. Qalu. Kita sudah insya Allah ringan menjawabnya. Qalu bentuk apa? Qalu. Fil madih. Nah, apa terjemahnya? Telah berkata mereka. Telah berkata mereka. Ya, yang pas jawab karena ayahnya bertanya menjawab ya. Mereka telah berkata, menjawab dan berkata. Telah menjawab. Di sini menjawab. Kan apa yang kamu sembah, kata ayahnya kan bertanya ini. Nah, qalu mereka menjawab. Boleh berkata pun boleh, tapi untuk pasnya kan menjawab, telah menjawab pula mereka. Fa'ilnya di sini ada mengatakan fa'ilnya itu wawu, ya fa'ilnya tersembunyi ada dhamir Nah, lalu apa kira-kira isi kata mereka itu atau makalahnya? Makalnya. Na'budu ilahaka. Coba selengkapnya dibaca. Na'budu ilahaka wa ilaha aba'aka. Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. Terus? Ilaha wahid. Ilahan wahidah. Sampai sini, sampai habis. Kan itu apanya? Isi katanya. Ya, Pak. Isi kata dari anak-anaknya itu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima Pak Ismail. wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Menyerah. Dan kami semua gini menyerah. Iya, itulah jawab dari anak-anak banihi. Itulah jawab dari baninya. Bagus apa itu? Oh, sudah topnya itu. Nah, kita bagaimana gitu juga ya? Awak bertujuh Pak Edi, Ibu Edi? Iya Pak. Yo mana? Insya Allah. Harus nirwana Pak. Iya.
Masih mangkombo tanya yo bana tuh itu tadi tuh. Ya kan harusnya Yobana ya Pak. ya kan yo awak rasa-rasa diri awak. Nah, kami menghambakan diri kepada Tuhan yang sebenarnya. Saya pakai Tuhan yang sebenarnya jadinya. Apakah ada pula Tuhan yang sebenarnya? Maksudnya payah sekali orang menangkap Tuhan yang sebenarnya itu, Pak. Kalau sudah bisa menangkap Tuhan yang sebenarnya, kalau sudah bisa paham Tuhan sebenarnya, biasanya di dalam diri itu sudah kontak aja itu. Tidak perlu dibuat-buat. Ah, ini yang mungkin yang belum. Itu maksudnya maka saya katakan Tuhan sebenarnya. Alasannya ada itu. Alasannya begini. Biasanya orang sadar kepada ataupun kenal kepada Tuhan yang sebenarnya itu biasanya kondisinya bagaimana? Tersesat. Akan berarti situ yang belum betulnya itu. Mestinya tersasak tidak tersasak. Itu tandanya kalau sudah begitu dia tersasak tidak tersasak, dia sadar terus. Sadar terus, sadar terus, sadar terus, sadar terus, sadar terus. Entah kok hilang apanya, ingatannya. Tapi saya ingatkan jangan ada nanti paham kalau sudah sadar terus tidak sholat lagi, tidak puasa. Itu kan itu yang kejadian sekarang. Dari dulu itu juga kerja orang. Ini enggak. Lihatlah Nabi Muhammad, dia makin sadar, sholat tetap juga, malah kakinya pun bengkak. Dia puasa, dia bagus. Sementara kan ada paham orang kalau sudah sadar sama Tuhan, ialah apa bukti sadar. Ya, jadi ini yang perlu kita dalami. Saya gitu juga itu, saya dalami. Apa betul ucapan kita itu misalnya betul-betul menjadi menghambakan diri kepada ilah yang satu. Karena mencari ilah yang satu ini, coba nanti ya, tapi menghabiskan waktu aja, Pak. Kalau misalnya mau membaca lompat-lompat aja, yang ditulis oleh Clarence Armstrong itu tentang sejarah Tuhan, dia kan meneliti apa adanya menurut anggapan dia, misalnya kan yang terbesar di dunia ini Yahudi, Kristen, Islam mencari Tuhan. Jadi dibuatnya gitu, dibuatnya sejarah Tuhan. Jadi saya baca sedikit lompat-lompat, oh berarti Bapak ini anggapan dari luar. Sebenarnya dia kalau Islam begini, kalau Kristen begini, kalau Yahudi gini dia paham Tuhannya. Jadi seolah-olah Tuhan itu muncul dari pemikiran. Jadi itu makanya yang saya khawatirkan sekarang itu kalau sebenarnya untuk paham orang Allah, kalau dilihat Al-Quran mudah sebenarnya. Tapi masih bertanya orang, di mana dia? Tentang tanya di mana dia panjang. Jadi bapak-bapak saya mulai mengaji ini, saya tekankan itu. Jadi anak-anaknya jawab, nakbudu itu artinya kan menghambakan diri atau menyembah. Menyembah itu konotasinya asal nyembah itu gini. Begini. Itu makanya sebenarnya kalau Arab Al-Quran pengertiannya memperbudak, ya, menghambakan diri. Jadi menghambakan diri bukan dalam ritual gini aja. Pokoknya apakah dalam berpikir, dalam berusaha. Jadi na'budu ilahaka. Na'budu itu mana fa'ilnya? Nahnu. Nahnu. Terus kalau ilaha jadi apa? Ilahaka kedua-duanya?
Jadi maf'ul. Oh, Maf'ul. Yang menanggung beban baris di atas yang mana ya? Ilaha. ilaha. Nah, kalau susunan dua kata itu jadi apa ilaha itu? Idhofah. Iya, diidhofatkan. Sama jemuk. Boleh diidhofatkan, boleh namanya mudhof. Mudhof. Sama itu. Ya, mudhof. Kalau mudhof kan tentu ada mudhofun ilaihnya. Ya. Kalau idhofat itu pula mana tempat idhofatnya. Mana mudhofun ilaihnya mana? Ka. Jadi itu ya. Jadi menghambakan diri kami terhadap ilah engkau, ayah. Ilah ayahnya itulah ilah yang tidak serupa apapun, tidak bisa diserupakan. Itu mesti awak ulang-ulang taruh Bapak Ibu. Sebab saya perhatikan biasanya kalau sudah sadar orang berilah kepada Allah, otomatis itu tidak dibuat-buat loh. Tidak dibuat-buat dalam pikirannya, dalam pokoknya habislah betul-betul bagus gitu. Nggak ada mendua-menduanya dalam apapun, sudah ngerti dia. Coba yang khawatir saya itu mereka mengatakan tapi tidak dari hatinya gitu. Jadi itu yang ini bagus sekali nih. Coba kalau ibaratnya aku, coba bisa nggak Pak Edi? Diganti nak budi ini misalnya awak mengganti Quran atau pengakuan awak pribadi, coba. A'budu. Aqulu. Sampai ke bawah, coba. Aqulu na'budu. A'budu ilahi. Coba Pak Edi dulu berganti, Pak cek, berganti-ganti tenang bahasa. Aqulu a'budu Ilahaka biasa, jangan ragu. ilahaka wa ilahi abaika Jangan ilahi. wa ilaha. Ya. Kenapa ilaha baca? Kita kembali kepada Ibrahim. Wa Kenapa? ilaha, Tuhannya. Bukan. Ilah tuh ada nyanyi itu Pak, langsung tuh. Oh, ini ilah, kayak mama Pak. Ya, bukan dhamir itu. Ya. Nah, terus kenapa ilaha Bapak baca? Itu karena dia masih maf'ul bih, Pak. Ya, diatapkan gitu. Diatapkan. Kepada? Ya, kepada ilaha. Terus coba Pak, terus lagi. A'budu, ulang lagi. A'budu ilahaka. A'budu ilahaka wa ilaha wa ilaha Ibrahim. Wa ilaha udah betul. Terus apa lagi? Aba'a, abai, aba'u. Abai, Pak. Kenapa? Dia naat Pak. Mana naat? Mudhafun ilaih juga. Mudhafun ilaha itu. Mudhafun ilaih juga ya? Mudhafun ilaih aba'a itu. Mudhafun ilaih ilaha. Ilaha itu kan mau disandarkan ke abai. Abai disandarkan ke ka. Nah gitu. Coba diulang lagi. A'budu ilahaka wa ilaha aba'aka. Jangan. Abailah. Kan mudhafun ilaih dari. Ya, wa ilaha abaika Ibrahim. Ya. Terus? Wa Ismaila. Terus? Wa Ishaqa. Terus? Ilaha wahidah. Terus? Wa ana. Terus? Wa ana minal betul aja deh. Wa ana lahu muslimun. Ya, muslimun. Enggak pakai nun lagi ya, satu. Cobalah. Itu kan pernyataan awak pribadi.
Ini kan karena anak-anaknya. Coba Ibu didilai, lambe-lambe. Qalu Jangan a'budu qalu lagi. na'budu Enggak, coba a'budu ilaha kalau ini Ibu ibaratnya memakai begini. Ini kan firman Allah. Sekarang kita nggak bukan merubah-rubah Al-Qur'an ya, tetapi andai kata aku gitu. Bagaimana? Coba. Apa? qala Mana pula? qalu juga ya Pak? Mana pula? Kita menjawab Kalau qala ini menjadi aku bagaimana fa'ilnya? Kultu. akulu. Kultu. Ya, aku lu fil mudhari kok fil madi. Kul? Kultu. Iya. Qultu Pak. Coba mulai lambat. Ayo. Qultu a'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa ana muslimu. Masih ada tinggal. Wa ana lahu Muslimun. Ibu perempuan. Wa ana muslimatun. Wa ana lahu muslimatun. Kalau Pak Edi ya betul tadi. Itu sarinya ya, sari kalau andai kata aku gitu. Misalnya batanyo ayah Hawa. Kata ayah, kalau peduli tentu siapa kau sembah setelah peninggalan. Manjawela, kultu. Kalau Pak Edi tadi, begitu pula. Kultu. Awak akulah mencalik kelok-kelok Quran ko, bapak-bapak ibu, karena sudah mengerti bahasa, mengerti awak. Jadi, itu yang maksud saya. Jadi, kalau didalami, betul-betul kita sudah jadi budaknya Allah tuh. Apa belum? Itu jawab seorang-seorang balik ke, kalau pulang ke Rabai lah nemu tuh. Itu biasanya itu tandanya. Orang kalau sudah betul-betul dia jadi budaknya Allah, lama tidak ada persoalan dalam hidup lagi. Tapi ke dia separuh-separuh dalam Quran, mereka menghambakan diri kepada Allah itu separuh-separuh. Waktu tersasa, waktu tidak, dah. Jadi masih putar-putar. Coba Ibu Eti lah, silakan Bu Eti. Andai kata aku, Ibu, silakan Pak. Kultu a'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa ana lahu muslimatun. Iya, gitu caranya. Ya. Cobalah direnung-renungkan itu ya. Makanya orang mukmin ini atau mukminah makin ke ujung dia makin gembira hidupnya. Itu Bang Kuaco mau tanya, Allah makin sanang rasa perasaan kini atau makin galau? Apa tuh Pak Edi? Beko sama-sama itu kajian-kajian mendalam tuh. Jadi kalau ada kok makin galau, berarti tidak duduk kaji persoalan. Berarti masih apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah engkau orang yang mempertuhan diri kepada hawanya? Itu ayatnya lah. Jadi sebenarnya ilah wahid. Ada pertanyaan saya sedikit ya. Kenapa dibaca Ibrahimah? Jadi apa dia? Ya. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Mana? Kenapa dia dibaca baris di atas? Aturannya dia sebenarnya baris mana ini? Baris bawah. Iya, baris bawah. Cuma alasan kenapa diganti baris atas karena ismul lazi la yansarif. Kita belum belajar itu, pokoknya itu salah nanti. Ismul lazi la yansarif. Nah,
Siapa lagi? Bu Didi sudah, Pak Edi sudah, Bu Eti sudah. Siapa lagi yang berani? Pernyataan dia. Anak-anak, Pak, Pernyataan. anak-anak. Anak-anak. Ya, coba Novel, siapa? Novel coba, Novel. Ya, Nopal, coba buat pernyataan Anda. Seperti jalannya bahasa Al-Quran ini. Oh, Pak Tommy ada. Pak Tommy silakan dulu, Pak Tommy. Maksudnya bukan mengganti Al-Quran ya. Saya maaf, saya ini nanti ada pula orang fitnah. Wah, ini Ustaz menggantikan Al-Quran. Bukan. Menurut jalan bahasa Al-Quran ini, pernyataan ini kan anak Ibrahim, anak Yakub. Sekarang aku. Nah, coba. Qultu Ya, a'budu bagus. Apa? ilahaka. Apa-apa? Kultu. Qultu a'budu Ya. ilahaka Ya. wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq Wa Ishaq. ilaha wa Ishaq ilaha Ilahawah. Sambung. Ilahan boleh. Wahidah. ilahan wahida. Wa ana lahu muslimatun. Perempuan. Wa ana muslima. Wa ana lahu. Muslim. Karena muslimun. Wa ana lahu muslima. Muslimun. Muslimun. Muslimuna. Jangan. Itu banyak tuh. Untuk satu. Muslimun. Muslimun. Ya. Begitu caranya. Jadi waktu membaca Al-Quran itu udah tahu kita, wah ini gaya Allah menyampaikan. Sekarang kalau pernyataan saya, ya saya gini juga lah. Saya betul-betul menghambakan diri kepada ilah yang satu, dan saya buktikan bahwa saya tunduk dan patuh. Jadi nanti kalaupun ada persoalan-persoalan, misalnya makin tua, pokoknya asal ada akal lah. Biasanya orang yang merasa sedih itu masih ada akalnya tuh enggak? Masih. Atau Ibu Sabrina? Sebelum Masih. giliran Ibu Sabrina. Masih ada Ya. akal. Coba lama-lama kita paham enggak? Kadang-kadang lama ngecek kurang dipahami. Biasanya orangnya merasa sedih itu masih normal orangnya atau enggak? Masih normal. Iya, masih normal. Enggak, maksudnya akalnya masih ada. Yang merasa orang-orang sedih itu kan kalau dia masih akalnya sehat. Kalau akalnya nggak sehat lagi kan nggak ada sedihnya. Kecuali kalau penyakit spesial, penyakit sedih. Nah, nanti, itu maksud saya, kalau kita nanti makin tenaga nggak ada, lama insui-insui, akal masih sehat, selera masih ada, kemudian mulailah ba'ala caro, nggak ada itu, karena dia paham di ayat, aku budaknya Allah. Nggak ada mikir-mikir Iya, gitu ya Pak ya. Jadi kalau karena akal sehatnya bikin susah, anak rancak campaan seakal sehat kau bang. Batu Ibu Eti, campaan salah. Nggak mungkin. Ya, jadi mestinya dengan akal sehat itulah kita Memahami ayat. Dengan akal sehat itulah kita merasa bahagia. Hidup. Iya. Nah, tapi ternyata dengan akal sehat itu manusia Lupa. susah. Maka waktu saya beri kuliah di UIN, bermain burung balam tabang-tabang di atas kayu itu. Enak kali burung balam itu ya. Kenapa Pak? Katanya, itu kan bagus main-main orang itu. Mana yang senang balam daripada kamu? Senanglah balam katanya. Baru saya tanya, apa kira-kira penyebab kenapa kamu susah? Wah, banyak pemikiran Pak, akal pikiran, bikin PR, bikin itu, uang kuliah. Kalau begitu campakkan saja akal kamu itu. Kenyataannya memang di masyarakat itu sekarang. Ya, orang yang susah itu adalah orang-orang yang pintar-pintar. Di mana rahasianya itu?
Kenapa begitu? Kurang menyandarkan ke Kurang. agama. Karena ini ya tidak dipakai ini na'budu ilahaka ini. Iya. Coba kalau dia betul-betul jadi hamba Allah dan muslim, ampunan disusahnya. Makanya saya sampaikan yang ilmu itu sebenarnya kan kalau sudah sampai ilmu kepada Allah. Kalau enggak, bertete-asenya. Habis fata morgana saja ini. Jadi baik buruk, Mulai baru itu Mulai. tambahkan baik dan buruk itu semua dari Allah ya gitu ya Pak. Bagaimana? Baik dan buruk yang kita rasakan itu semua dari Allah ya Pak. Ya, Dan sebentar, harus sebentar, ikhlas. Pak. Ya, sebentar, Pak ya. Halo, Assalamualaikum. Enggak, Zoom di rumah. Sedang kosong belajar. Batu ke Pak ya? Oh, iya, apalah ya. Batu, Pak. Ya. Oh, ya. Beko. Enggak, alun tentu lainnya alun jago atau kamaya beko. Awak sedang apa baru sedang zoom beko lah ya, sedang sangkut beko. Iya. Ya. Sedang berajana orang. Ya. Oh, Pak saya sedang belajar kini dah. Iya, iya. Ayolah, nanti sebentar aja lah. Iya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kadang Ya. Ya, jadi kalau begitu ini di apa ini sering-sering dibaca. Kalau baca dulu ini ayatnya. Jadi anak-anak Ibrahim dan Yakub mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilah wahid wa nahnu lahu muslimun. Begitu katanya. Kalau murah loh, ambo betuloh. Kan itu bahasanya. Kalau ambo betuloh tentu dia kultu a'budu ilahaka ilahu abaika. Ilaha abaika. Ibrahim Ataupun ditambah. Misalnya aba awak bana sudah Ismail, Ishak, ditambah siapa ayah awak, siapa dia awak, akana. Wa abika. Wa abika. Ya. Ya. Bukan abika loh, wa abi. Wa abi. Ya. Ya, abi. Tentu ilaha abi wa ummi atau ilaha abi. Itu abai. Ya, gitu. Kalau aba itu apa itu? Bapak-bapak. Ya, leluhur. Ya. Leluhur. Ya. Jadi ini sudah didudukkan. Nah, sekarang wahidan jadi apa gunanya? Jadi hal. Dan hal. Mana hal pula? Naat mat'ud. Naat. Naat. Jadi naat dari ilahan. Wahidan. Ya. Wahidan itu adalah apanya? Sifat. Ya. Tuhan yang satu. Nah itu ya. Jadi ilah wahida. Ilah yang satu itu makanya saya beri tanda ini biru. Memahami ilah yang satu ini yang banyak orang gagal atau sengaja ya menggagalkan atau memang enggak. Pokoknya kalau menurut dugaan saya kalau sengaja itu agak kurang bagus. Yang bagusnya begini, enggak sampai ya jangkauan orang ilah wahid itu. Makanya saya, Bapak, Ibu, semuanya yang mendengar pengajian ini harus terus belajar. Maksudnya belajarnya begini, lah paham bahwa ilah yang satu. Ia memang Allah, cuma lah paham bahwa Allah. Nah, jadi keimanan itu sebenarnya yang kita miliki, kepercayaan itu kan ada proses. Ya, misalnya disebutkan dalam Fatihah itu kan Rabbul Alamin. Ataupun kalau yang menyangkut dengan Fatihah kan karena dia menjadi badalnya Rabbil Alamin. Atau nanti ada Rabbal Alamin. Kalau Rabb itu kan bisa pemilik, bisa pencipta,
Misalnya pencipta alam, pemilik alam, penanggung alam. Jadi kemanapun kita pergi, sudah sadar kita. Cuma dia tidak bisa digambarkan. Di sini yang kadang-kadang orang yang mulai menjangkaunya itu nggak terjangkau. Sehingga dibikinnya lah patung-patung, dibikinnya lambang-lambang. Kalau ditanya dia kenapa ini buat, kami ini hanya lambang saja ini Pak, bukan yang sebenarnya katanya. Supaya jangan liar pikiran kami. Itu nama Al-Quran namanya zulfa itu. Zulfa itu kan alat pendekatan, approach. Ya, jadi itu menurut penalaran saya, tidak kunjung orang mengerti, memahami Allah. Ya, gitu. Jadi sehingga macam-macam gambarnya jadi. Jadi wa nahnu lahu muslim. Nahnu, jadi apa gunanya nahnu? Mubtada. Jadi mubtada ya. Iya. Baik, diturunkan aja nih supaya nampak setali. Sebentar ya, diturunkan aja ke bawah semua. Jadi nahnu itu dia menjadi Mubtada. ini. Menjadi mubtada. Mana kabarnya? Muslimuna. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kalimat ini kan ada kalimat untuk diisi. Mubtada khabar. Kalimat kalimat ini ada untuk, kalau bahasa Arab namanya, kalau untuk diisi itu, kemana Anda? Saya mau pergi ke sana. Itu kan bentuk bertanya, namanya insya'iyah namanya. Tapi ada yang khabariyah, berita saja. Beritanya misalnya kan saya duduk. Nah ini kalau nahnu lahu muslim, ini kan mubtada khabar. Ya. Tapi ini Lahu. ada nanti berbentuk mubtada khabar atau subjek predikat, tapi harus diisi. Lai paham maksudnya? Ya, tujuannya. Lai paham maksudnya? Tujuan ya capek na Bu. Belum Pak. Belum. Diisi, apanya yang diisi? Ada Kan itu. lagunya. Begini, misalnya kita membaca Fatihah, Alhamdulillah. Itu susunannya apa itu? Mubtada khabar juga. Kan mubtada khabar. Kabar. Kalau terjemahkan apa itu? Segala puji Segala puji bagi Allah. Allah. bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kalau itu kan berbentuk berita. Ya, statement. Tapi walaupun berbentuk berita, itu harus dipenuhi. Biasanya kalau ada berita, tidak perlu dipenuhi. Misalnya begini, misalnya gini, ini rumah saya. Sudah komplit. Lengkap. Kan berita itu, Iya. nggak perlu. Tapi kalau kita mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti kita harus memujinya, harus kagum dia kepada dia. Gitu. Jadi berbentuk ada tuntutan di dalamnya. Dia berbentuk khabar atau berbentuk jumlah ismiyah, tapi mesti diisi, mesti dilengkapi gitu. Itu makanya nahnu lahu muslimun kan bentuk berita, kami baginya tunduk dan patuh. Ini bukan sekadar berita, bentuk berita tapi mesti diisi. Gitu. Paham? Mulai. Karena ada tambahan lahu juga, Pak. Itu nan beraja balakah akan mulai itu nan balakah. Jadi ada punya makna tapi ada terkandung beberapa perintah di dalamnya. Itu makanya waktu ibu-ibu, saya, bapak membaca Fatihah Alhamdulillah, pertama di situ kan mengaku kita bahwa segala puji kekaguman milik Allah. Terus
ada lagi di situ yang mau ditampilkan dalam perasaan kerendahan hati kita. Begini banyak nikmat yang sudah diberikan Allah. Nah, kemudian dimanfaatkan pula untuk yang baik. Itu makanya membaca Alhamdulillah nggak cukup puji Tuhan nggak cukup gitu. Paham? Ya, Pak. Nah, mau tambah-tambah sedikit-sedikit. Jadi waktu membaca Fatihah yang tiga itu kan berbentuk apa itu subjek prediksi aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Betul-betul merendah hati, betul-betul dimanfaatkan, betul-betul digunakan. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Jadi tidak untuk taruh melantang begitu saja. Ya, ini jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya saya katakan tadi biasanya orang kalau sudah paham apa yang diungkapkannya, diinu-inuannya, dirasa-rasakannya, kan sudah lewat kalau di kita la khaufun alaihim walahum Yahzanun. Ya, itu ingatannya. Nah, sekarang bagaimana tafsir yang disampaikan oleh Pak Nawawi? Nah, ini dia. Silahkan membacanya si Pak Bet mana? Pak Bet nada. Oh, Subuh Mubarak mungkin. Coba. Sakit. Hadir. Hadir. Oh, hadir. Hadir Pak Bet. Minum Pak Bet baru. Mana tahu apa. Coba silakan Pak Bet. Apa maksud penulisan Pak Nawawi ini? Coba. Makruna. Sekarang terus coba baca dulu terus ke bawah. Bil ibadati. What tauhidi. What tauhidi. Wat tauhidi. Nah, sekarang mungkin coba mulai kita diskusikan. Jadi ini dibantu oleh almarhum rahimahullah Nawawi. Maksud dari ungkapan anak-anak Ibrahim sama Yakub ini, na'budu ilahaka wa ilah abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilah wahida wa nahnu lahu muslimin, diungkapkannya hanya dengan beberapa kata ini. Nah, mulai kalau nggak ragu kita itu menafsirkan, tafsir. Cuma ini yang mulai berpikir kita. Ya, apa itu? Pangkalnya apa tuh? Mim ya? Mim. Kita cari bentuknya dulu. Bentuk apa lah kira-kira? Karena. Isim maf'ul. Ada yang membantu dengan adanya mim, itu kan membantu itu. Biasanya kalau ada bantuan mim itu di depannya, biasanya perasaan kita itu kemana perginya? Ke isim. Ke isim. Ada dia jadi isim. Ya, ke isim ya. Coba di apa dulu cari di kamus. Silakan. Apa kira-kira? Sudah jelas isimnya. Baru isim itu kan banyak. Kata benda itu banyak. Isim apa kira-kira? Itu maka tadi Pak Bet apa bacanya tadi katanya? Makruh. Apa bacanya tadi? Makruna ya? Guna, iya. Itu. Jadi apa kira-kira ini bentuknya isim? Kalau isimnya isim apa tadi? Isim maf'ul. Ya, kalau isim maf'ul ada mimnya ya. Isim maf'ul berarti tentu ada fi'il madinya. Coba ini mulai dikaji. Fi'il madinya. Apa kira-kira fi'il madinya? Kita pinjam aja di papannya ini. Coba. Koroya.
Kalau Korea kenapa hilang ya-nya? Rawa. Kalau dipikir-pikir, waw sama nun ini memang asli dia punya atau enggak? Enggak, tambahan tuh Pak. Ah, tuh. Tambahan. Oke. Mm-mm. Kalau mim itu asli dia punya Tambahan itu enggak juga ya? Mbak. Tambahan juga. Ah, lah mulai itu jalan pangana tuh. Jadi ada dua enggak fiil madi? Kara gitu aja. Dua huruf kan belum ada, tahu kita Pak. Huruf ilatnya. Ah, Bapak Edi? Tentu harus ada huruf penyakitnya kan, Pak? Kalau huruf penyakit berarti Korea tuh. Tapi lah kecian tadi. Mangko Oh, dalam berarti- dalam isim maf'ul dihilangkan penyakit. Jadi karra itu, Pak. Karra. Ah, tuh mulai dong. Apa tuh? Karra. Karra. Karra lah 3 tuh ya. Lah, 3. Dan juga karara itu, Pak. Ya. Kalau karra, telik ke bawah lu, kita buat lu. Karra yuqirru. Karra. Ya kan? Karra. Karra. Karra, kalau karra bentuk apa karra? Fi'il madi. Fi'il madi ya? Ya. Kalau Iya. artinya apa itu Pak Edi? Ada dalam kamus tempat? Cari-cari dulu. Semalam nggak salah mencarinya mungkin ya, Pak. Oh, sedang mencari. Nah, semalam dicari-cari. Karra ini ada alif, ada ya. Wah, jadi Oh, itu karya tuh. iya, jangan makanya ada ketemu dia, Pak. Coba cari dulu karra. Ya, silakan cari karra. Karra yaqirru. Roda. Karra yaqirru. Roda. Dingin artinya, Pak. Karra. Mhm. Kedinginan. Di mana tuh? Keadaan dingin. Karena tinggal dia. Al-Wafi. Kamusnya. Ada berapa ya? Gimana? Udah? Koroza. Bertekad artinya, Pak. Apa? Bertekad. Karra. Bertekad Ya, bertekad bulat. Mantap. atau tetap enggak, Pak? Sama tuh. Karar. Ikrar kan sama itu kalau ditambah. Hmm. Jadi karra itu artinya tetap. Tetap. Itu mah. Kan ada ikrar, karar. Nah, jadi Pak Nawawi membuat begini. Cuma kalau karra ini apa fi'il mudhari'nya? Yakuru. Yaqirru. Yaqirru. Yakuru Kira-kira atau yakuru. yakirru? Yakiru. Yakiru. Ada dua ini, Pak. Apa? Yakiru dan yakiru, Pak. Yakiru apa? Yakiru kararan. Kalau karra yakirru atau yakuru ada juga ya? Ada yakarru, Pak. Yakarru. Oke. Ya, Ya. kalau masdarnya apa, Pak? Kararan. Karar. Kan itu makanya kalau kampung abadi yang tetap itu kan Darul Karar. Kararim makin. Ada lagi kan Kararim makin. Kalau kita kan di Rain itu tinggal beberapa Kararim makin pada yang kokoh. Karar. Ya. Nih. Karar kan. Kalau ini apa kalau dibuat ini, kalau ini kan
berapa ini? Berapa huruf ini? 3 3. huruf. 3. Jadi kalau 3 huruf, isim fa'ilnya apa ini? Isim fa'il kalau 3 huruf. Korun gitu. Korirun. Mokir. Hah? Irun. Mukir. Oh, Qarirun. ya di isim Makarun. ya kalau isim fa'il kan sama timbangan fa'ilun gitu aja. Qairun Irun. atau qarun gitu. Kalau yang pakai mim itu isim fa'il atau isim maf'ul berapa huruf itu? 5. Enggak. Kalau yang 3 kan setimbangan aja fa'ilun, Isim fa'ilnya ya. maf'ulun. Nasara, nasirun, mansurun. Ya, Ya. 3. Kalau itu yang 3. Kalau dia yang pakai mim, Itu Irun. Makarun. Iya. Pak. Irun aja. tunggu dulu. Undang-undang yang kita pelajari dulu. Kalau yang pakai mim itu biasanya fi'il madinya berapa huruf? 4. 4, 5, 6 pakai itu semuanya. Ya, selain dari 3. Pakai tambahan. Nah, jadi ini apa fi'il madinya kalau begitu? Qarana, Pak. Kalau qarra kan 3. Qarana, Pak. Qoro'ah. Qarana pula. Nah, Enggak, nun ya. itu kan enggak apa-apanya itu. Nah, jadi ini fi'il madinya mungkin dipakai aqarra. Akora ya, Pak. Nah, ya. Kalau aqarra Aqarra. apa fi'il mudhari'nya? Yukiru. 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 Ah, kan pakai yu dia. Ya. Ya, tempat tinggal. Yukiru. Kan gitu ya? Ya. Coba buat isim Yukiru. fa'ilnya. Yukiru. Mukir. Mukarrun. 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 Asal, kalau dia aqarra, Makarun. tentu Makarun. yukiru menjadi yukiru. Ya. Ya. Mukir, Hilangkan isim ya, fa- tambah mim. ya isim fa'ilnya apa? Mukir, Isim fa'ilnya. Mukirun. mukirun. Heeh. Kalau isim maf'ulnya, Mukarrun. nah, mukarrun. Kan itu bedanya tuh. Mukarun. Itu bedanya ya. Jadi Kalau isim ya, Aqarra. baris di bawah. Kalau mukarrun, kalau mukarrun, kalau mukarrun, kalau 2 berapa? Mukarrani. Kalau 2 Mukarrani. mukarruna. Mukarrani, betul. Ya. Kalau banyak, Mukarruna. Mukaruna. itu baru bahasa Pak Bet baca tadi. Makruh. Itu. Itu jauhnya penganawa tuh. Jadi batanang setiap pemikiran, tidak mungkin dibaca makrun tuh. Jadi ai mukarruna bil ibadah wa tauhid. Maksudnya ditetapkan mereka atau dipakai isim fa'il mukiruna, boleh juga orang yang tetap. Ini dipakai isim fa'il yang bagus. Mukiruna. Orang yang tetap beribadah dan tetap bertauhid. Gitu. Itu yang ditulis oleh Pak Nawawi. Jadi begitu, tetap mereka beribadah kepada ilah yang satu, tetap bertauhid kepada itu. Jadi fi'il madinya aqarra, Pak. Aqarra. Aqarra yukiru. Iyalah. Kan, kan menetapi, mentepati ya. Kalau keras saja itu enggak, kalau keras saja qarun. Itu apanya isim fa'il. Ini pakai mim. Tapi itu tadi kalau dia sudah 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf dapat tambahan. Kan dapat tambahan itu ya, atau yang biasanya isim fa'il, isim maf'ulnya pakai mim.
Tapi kalau yang 3 enggak setimbangan fa'ilun dan maf'ulun gitu. Nah, jadi itu maka di sini yang mungkin yang pasnya itu mukir ya. Muqarrina, orang yang tetap beribadah kepada Tuhan yang satu dan orang yang tetap bertauhid kepada Tuhan yang satu. Jadi isim fa'il jadinya. Iya, isim fa'il. Jadi bapak-bapak ada isim fa'il ya. iya isim fa'il ya, sebab kalau isim maf'ulnya tentu orang yang ditetapkan jadinya. Iya. Ini dia subjek. Pakai awalanji dia. Kalau mukir enggak, orang yang menetapi atau yang selalu boleh, yang konsisten beribadah kepada Tuhan yang satu dan bertauhid. Mukirun, mukirani, mukiruna gitu. Tuh gitu ya. Jadi sama bisa mengiringi muslim itu, Pak. Muslim kan isim apa itu kalau muslim? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Kalau isim maf'ul muslim. Iya ya, muslim. Ikulah Muslim. kelas 7. Muslim. Ikulah kelas 7 Bapak-bapak Ibu-ibu. Muslim 1. Kalau 2? Muslimani. Kalau banyak? Muslimuna. Nah, kalau yang diislamkan? Islam. Apa tadi? Muslim. Muslim. Ya, kalau 2? Muslamani. Nah. Muslamuna. Ya. Jadi kalau ditanya orang, manhum? Siapa ini orangnya? Huwa muslim gila. Ini yang baru diislamkan ya. Gitu ya. Muslim. Ada tugas Bapak-bapak, Ibu-ibu. Coba tugasnya begini. Ini terasa bagi saya begini. Sudah Bapak coba memahami lambat-lambat, tapi dalam sholat sunat ataupun di luar sholat dulu ya. Mulai dari takbir sampai salam. Coba Bapak pahami, Ibu pahami bacaan Bapak itu. Dengan menurut bahasanya. Kalau sholat sunat misalnya kan sendirian lama, nggak mengganggu orang. Nggak mesti ngikut. Kalau berjamaah kan, kalau imam sudah ruku, kita mesti ruku. Coba Pak, nanti ini kan ada sholat, misalnya apakah sholat duha, apakah sholat rawatib. Coba Allah, atau di luar sholat dulu coba. Allahu Akbar, baca semuanya. Apa Bapak Ibu pakai? Apakah Allahumma ba'id, apakah Subhanakallah, atau Allah berkabirah, atau pokoknya itu. Sampai salam. Assalamualaikum. Coba. Ikut ditawajuhkan namanya ibu-ibu, bapak-bapak tuh. Diasah. Coba ya. Kalau mana yang nggak dapat nanti ditanya. Mulai takbir sampai salam. Wajah tu salah nak tentu nak guru wajah. Ya lupa panjang sewajah tuh. Wajah. Kalau wajhi itu kan kata benda tuh, wajhun. Wajahun. Masdar. Kalau wajahku wajhi atau wajhiyah sama itu. Tapi kalau wajaha itulah kata kerja tuh, menghadapkan. Wajah. Ya kan menghadapkan wajaha. Wajaha. Kalau menghadapkan aku wajahtu. Kalau menghadapkan kami wajahna. Wajahna. Kalau menghadapkan mereka wajahu. Coba yang pakai wajah tu ataupun ya silakan nanti coba Bapak ya mulai takbir sampai salam. Barang suan Allahu Akbaru. Apa dipakai iftitahnya? Kalau dibuka apa hadis, kalau iftitah tengah malam lain pula, iftitah siang lain pula. Itu banyak. Oh, iya, banyak. Kalau- Banyak.
Bagaimana Pak caranya? Bagaimana cara baru? Enggak, maksudnya kalau siang hari apa? Kalau malam itu. Jangan itulah dikaji lah, kaji apa? Saya apa? Ya. Kalau lama cogoknya nak tahu banyak Pak. Iyo tapi orang ko na iyo tapi nan barang nan ado ko na terjual tuh. Itu nafsu kadang tenaga kurang, Pak. Hah? Itu besar tenaga kurang. Nak iyo sado. Iya, na iyo sa ado yo. Padahal Itu ada kampung lah, Pak. iyo nata kampung lah. Jadi Jadi ya baca dulu ini yang iftitah apa yang kita baca, tapi harus pahami. Habis itu bekola dapet sadonyo lah ulang-ulang. Jadi waktu sholat itu memang sesuai katwawa bibir, mulut, dari hati diungkapkan. Kalau berjamaah apa boleh buat, biarlah tanggung imam. Kan ditanggung imam tuh. Ya pokoknya melaki, tapi berlatih di luar sholat sendiri dulu. Sebelum dalam sholat supaya jangan magu-agui. Di luar sholat buat dulu. Kalau perlu tulis dulu. Ya, ditulis dulu. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau perlu zikir-zikirnya itu pula sampai pula selesai sampai ke doa. Cobalah nanti. Jauh bedanya nanti perasaan Bapak Ibu itu. Tapi kalau seperti yang sudah panjang, so kamu dimodel itu ya. Ya, ini PR-nya ini. Nah, besok kan hari Minggu. Ambo tagih lo. Si Anam pakai wajah tuh, si Anam pakai Allahu bait. Doa iftitah saja dulu Pak. Besok dituntut doa iftitah saja dulu. Iya. Pokoknya kalau misalnya Ibu Didi tanya, silakan Ibu Didi. Takbir itu kan diuraikannya menurut bahasa. Oh, diuraikan menurut bahasa, Pak? Iya. Oh. Itu makanya dipertahap kita saja. Iya. Tapi awak kan beraja bahasa Arabku supaya mengerti. Iya, Pak. Alulai beko apa tanya? Allahu Akbar. Kama pangana kama tu lakaji Allahu Akbar. Jadi setiap Allahu Akbar tu konsen awak kama pai. Cobalah, beko kalau lah paham insya-Allah. Iko namanya kalau disuruh mentawajuhkan, kalau orang tawajuh suruh itu nampak ada ya lampu, kap lampu di turunan, muka ditutup semua dua, dibaca di buya. Aku ndak ambo tawajuhkan dari bahasa dulu. Ya, tawajuh tu lah arti tawajuh. Wajah. Tawajuh tu tapi fil madi wajah. Coba. Wajah. Wajah apa dia? Menghadapkan. Menghadapkan. Mudari'nya apa? Wajah. Wajibu. Apa masdarnya? Taujihan. Taujih. Cuma dek banyak tawajuh mengakini ingkunya. Awak mentawajuhkan orang soal dia doanya penganawa. Kalau agim mentawajuhkan orang, dibacanya ibu yang sudah melahirkan payah, menyusukan, tengah malam bangun. Mulai dia doa-doanya penganawa itu ditawajuh. Ya, bagi-bagi tawajuh orang tu. Awak kan lah paham tu. Orang-orang ilmuwan, deklah banyak pengananya ditawaj. Ya, siaplah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu senggosiko kaji kita dulu ya. Ada apa kakak kurang sehat itu kak dicaliak sebentar. Itu betulnya Bo. Jadi kalau biasanya maraso ndak sanang tu kalau pengana masih ada ndak apa bet. Tapi kalau pengana ndak ada lagi itu di pengawang lah. Tapi kalau pengano ada mulailah susah.
Biasanya kalau lah duduk kajinya tanang saja tuh biasa-biasa. Wah, bisa tanang nah. Ya, akalnya itu masih sehat. Tapi tak balik akal sehat tu nan susah nampak dah bang. Mangko campaan saja akal tu. Ada pertanyaan kita tutup lagi berdoa lah. Jadi kau diulang-ulang ya. Qalu. Asli ayat dulu. Asli ayat apa? Qalu. Bisa di laguan bana atau bersajak di ruangan awak tu. Qalu na'budu. Atau juga pertanyaan dulu. Ma ta'buduna min ba'di. Kan itu dulu ya? Ya, Itu ya. dulu. Baru ada instrumennya. Kau ya. Ma ta'buduna min ba'di. Kata Ibrahim. Menjawab anaknya. Jawabnya. Qalu Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa. Apa tu? Ilahan wahida. Itu penekanannya tuh. Ilahan Wahida. Baru wa Muslimun. itu kata anak-anak Yakub sama Ibrahim. Anak nambo ba? Ambo yo pulo. Kalau ambo yo pulo, dibacalah. Ana lahu muslimatun. A'budu ilahaka. A'budu ilahaka wa ilaha abaika. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha Wa ana lahu muslimatun. muslimun. Begitu aja, jangan muslimatun. Kalau produksi muslimatun. Beko kalau mulai merasa kecian kata-kata itu dia wa angcuk mengecit tapi nyatu ndak ya. Awak mengkatoi diri awak. Lah, mari berdoa. Allahumma fakihna fiddin wa'allimna al-hikmah wa ta'wil wa'allimna lughatal Qur'ani wa'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Ustaz. aywa. Naam. Ma'assalamah. Berdiri.